Kuasa Hukum Gereja Bethel Indonesia Cabang Khusus 7 GBICK 7 dan Yayasan Kebangkitan Pujian, Junifer Girsang membantah seluruh tuduhan-tuduhan fitnah berdasar dari Alvin Lim terhadap GBICK 7 dan gembalanya, Dr. Janto Simkoputra serta Yayasan Kebangkitan Pujian, antara lain dalam akun YouTube QOTIENTTV, akun TikTok Alvin Lim 489, serta akun Instagram Elki Indonesia Law Firm dan Alvin Lim _official. Junifer mengatakan bahwa tidak benar tuduhan Alvin Lim bahwa Dr. Janto Simkoputra dan anaknya Janto Junior Simkoputra adalah nabi-nabi palsu, dan keduanya mencuci otak jemaatnya. Tuduhan tersebut adalah fitnah dan pencemaran nama baik karena sampai saat ini tidak ada satupun pengadilan yang berkekuatan hukum tatap inkrah yang menyatakan bahwa Dr. Janto Simkoputra dan anaknya Janto Junior Simkoputra adalah nabi palsu, ujar Junifer dalam konferensi persnya di Jakarta, Selasa tanggal 30 Juli tahun 2024. Kedua soal tuduhan penempatan uang jemaat GBICK 7 ke dalam Kospin Indosurya karena faktanya tidak sepeser pun, apalagi dinyatakan menempatkan uang 100 miliar rupiah ke dalam Kospin Indosurya. Oleh karenanya tidak terdapat atau tidak tercatat dalam laporan keuangan GBICK 7 ada uang jemaat GBICK 7 yang ditempatkan di Kospin Indosurya, ujar dia. Ketiga soal tuduhan perpuluhan, Junifer menegaskan tuduhan Alvin Lim dapat menimbulkan opini negatif dan keliru terhadap GBICK 7 seolah-olah uang persembahan, uang perpuluhan dan lain-lain pemberian jemaat GBICK 7 disetorkan ke rekening pribadi Dr. Janto Simkoputra, sehingga Dr. Janto Simkoputra leluasa memperkaya diri dan keluarganya dan dapat dengan sesuka hati memutuskan akan digunakan untuk apa uang pemberian jemaat GBICK 7. Faktanya uang persembahan, uang perpuluhan dan lain-lain pemberian jemaat GBICK 7 disetorkan ke rekening atas nama setiap cabang gereja GBICK 7. Bila ada opini yang menyimpang dari fakta tersebut kami tegaskan opini tersebut tidak benar, tukasnya. Lebih lanjut lagi menurut Junifer, Alvin Lim telah melanggar Kode Etik Advokat Indonesia yaitu pasal 3 huruf G, terkait asas praduga tidak bersalah presumption of innocence, seolah-olah telah bertindak sebagai penyidik, penuntut umum sekaligus hakim dan telah memvonis Dr. Janto Simkoputra telah terbukti bersalah memiliki rumah dari persembahan dan uang perpuluhan jemaat GBICK 7. Dengan ini kami tegaskan klien kami telah memiliki tanah dan bangunan rumah tersebut sejak tahun 1992 sebelum klien kami aktif di dalam pelayanan dan menjadi gembala GBICK 7 dikarenakan Dr. Janto Simkoputra baru aktif diberikan kewenangan oleh GBI Gatot Subroto menjadi gembala pada tahun 1998, pungkas dia. Dan fitnah keji terhadap kliennya terkait tuduhan penggelapan pajak dengan cara mengatasnamakan aset pribadinya sebagai milik yayasan. Faktanya tidak satupun aset dari Dr. Janto Simkoputra yang diatasnamakan kepada yayasan, ujarnya. Sambung Junifer, tuduhan lain soal istri pendeta bunuh PRT adalah fitnah yang sangat keji di luar kewarasan. Istri Dr. Janto Simkoputra tidak pernah berurusan dengan masalah hukum apalagi menghilangkan nyawa pembantu rumah tangga dan seluruh jemaat CK7 yang sampai saat ini beranggotakan 15.000 orang mengetahui istri Dr. Janto Simkoputra selalu mendampingi di dalam pelayanan penggembalaan jemaat. Himbauan kami sebagai orang yang mengaku advokat dan mengerti hukum, sebaiknya Alvin Lim tidak sering melontarkan tuduhan fitnah yang tidak ada fakta dan dasar hukum dan diskualifisir pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Apalagi berani menafsirkan mengenai keimanan yang bukan bidangnya. Demikian bantahan dan klarifikasi ini disampaikan agar duduk masalah menjadi terang benderang sesuai dengan fakta, tutup Junifer Girsang dan Partners.